Jadi ini gue mau ceritain tentang novel fantasi yang sedang gue buat. Untuk pembuatannya gue sudah mencapai arc 5 ya. Jadi untuk sementara ini gue mau ceritain dari awal. Oh iya, untuk sebelumnya gue mau minta maaf untuk penggambaran karakter. Sementara ini gue masih pakai gambar dari anime-anime lain. Slayer arc 1 Kerajaan Rasuman. Jadi ini suatu kisah di mana dunia dipenuhi dengan monster yang berkeliaran. Bahkan suatu kerajaan pun mulai membangun temboknya masing-masing untuk melindungi rakyatnya. Sementara itu, Seven dan kakeknya yang bernama Frost tinggal di luar dari kerajaan. Rumah beserta lingkungan dari rumahnya tersebut telah dipasang pelindung sihir oleh Frost sehingga tidak ada monster yang menyerang di kediaman mereka. Saat malam hari, Seven saat ini sedang sendirian berada di rumah. Seven sedang memandangi cermin dan melihat dirinya yang memiliki rambut berwarna putih beserta kedua bola matanya berwarna biru. Seven kemudian melihat sekitarnya. Terdapat buku-buku yang sudah dibaca hingga selesai. Seven mulai mengingat kembali perkataan Frost saat pagi hari, bahwasanya hari ini dirinya harus tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah sama sekali. Seven sama sekali tidak mengerti alasan Frost melarang dirinya seperti itu. Selama ini dirinya tidak pernah diperintahkan seperti itu oleh kakeknya, sehingga dirinya terkadang membaca buku di luar rumah. Akan tetapi dia tidak pernah sampai keluar dari pelindung sihir milik kakeknya. Beberapa saat kemudian, Seven mendengar seseorang yang datang dan masuk ke dalam rumahnya. Seven melihat Frost yang datang bersama wanita kecil berambut merah, beserta bayi yang digendong oleh wanita tersebut. Wanita tersebut diperkirakan berumur 3 tahun. Lalu, Seven dan Frost mulai berbincang mengenai wanita tersebut, bahwasanya Frost telah menyelamatkan mereka berdua dari suatu bahaya. Frost kemudian menanyai identitas wanita tersebut beserta adiknya yang masih bayi. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Azerit, sementara adiknya yang masih bayi bernama Sin. Frost sangat kaget setelah mendengar identitas dari wanita tersebut yang bernama Azerit. Setelahnya, Frost segera memerintahkan Seven untuk mengantar Azerit dan Sin agar mereka berdua bisa beristirahat. Waktu demi waktu. Di sini diperlihatkan Seven, Frost, Azerit, dan Sin hidup bersama. Frost sedang melatih Azerit sangat keras, namun berbeda dengan Seven yang hanya duduk sambil membaca buku. Waktu terus berlalu hingga akhirnya 10 tahun kemudian. Kini Seven sudah berumur 17 tahun, Azerit berumur 13 tahun, dan Sin berumur 10 tahun. Seven, Azerit, dan Sin saat ini sedang berada di rumah. Sementara Frost telah keluar dari rumah sejak pagi hari. Saat malam hari, di saat mereka bertiga sedang bersama, mereka tiba-tiba diserang oleh suatu kelompok. Kelompok itu menggunakan pakaian serba hitam dan sebagian wajahnya ditutupi dengan masker. Frost tiba di rumah dengan menggunakan skill teleport. Frost segera memerintahkan Seven, Azerit, dan Sin untuk segera kabur. Setelah memerintahkan mereka bertiga, Frost melawan kelompok tersebut. Sementara itu, Seven, Azerit, dan Sin kabur melewati pintu rahasia yang terletak di lantai. Pintu itu sudah dipersiapkan oleh Frost untuk berjaga-jaga jika suatu bahaya datang. Seven, Azerit, dan Sin berlari melewati terowongan dari pintu rahasia. Seven dan kedua adiknya mulai keluar dari pintu rahasia. Seven kemudian melihat ke arah rumahnya yang sudah sangat jauh dari tempatnya. Di tempat tersebut terdapat pertarungan dari Frost dan sekelompok yang menyerang mereka. Seven segera berlari kembali sambil mendengar Azerit dan Sin yang menangis ketakutan karena situasi yang terjadi. Di saat mereka bertiga sedang berlari, Seven melihat seorang dari sekelompok tersebut telah menyadari keberadaannya. Seven segera menggendong Sin dan berteriak ke Azerit untuk segera mempercepat larinya. Azerit semakin ketakutan karena seseorang tersebut sudah hampir mencapainya.
Azerit selama berlarian selalu melihat ke arah belakang. Lalu di saat dirinya berpaling dan menghadap depan, dirinya merasa kaget karena melihat keberadaan monster yang berada di balik pohon. Sehingga dirinya tidak menyadari bahwa mereka sedang berlari ke arah monster tersebut. Azerit menangis sambil berteriak agar kakaknya segera melihat ke arah depan juga. Seven melihat ke arah depan dan melihat monster sejenis singa yang sangat besar mulai berlari ke arahnya. Sementara itu, seorang kelompok tersebut sudah hampir tiba di sekitarnya. Seven kemudian mendengar Azerit berteriak sangat keras untuk meminta pertolongan dari Frost. Di saat yang bersamaan, Seven mulai melihat cahaya keluar dari arah rumahnya, yaitu di tempat pertarungan Frost dan sekelompok berjubah hitam tersebut. Seven segera menurunkan Sin dari gendongannya. Seven kemudian menutup mata dengan kedua tangannya. Cahaya tersebut sangatlah terang, sehingga membuat langit malam yang berubah seolah menjadi siang hari. Bukan hanya Seven saja, bahkan seseorang yang mengejarnya pun ikut menutup mata juga. Beberapa saat kemudian, di saat cahayanya mulai redup, Seven, Azerit, Sin, dan seseorang dari kelompok tersebut mulai membuka kembali mata mereka masing-masing. Mereka semua melihat ke arah pertarungan Frost dan sekelompok berjubah hitam tersebut. Seven tidak bisa melihat sangat jelas karena pertarungan Frost sangatlah jauh. Saat itu juga, Seven segera memerintahkan Azerit dan Sin untuk segera kabur kembali. Di saat yang bersamaan, monster singa membuka matanya kembali dan segera menyerang Seven dan lainnya. Seven sangat kaget bahwa monster tersebut akan menyerangnya. Bahkan seseorang kelompok berjubah hitam juga sudah tiba di dekatnya sambil membawa kedua pisau dan siap untuk menyerangnya juga. Azerit dan Sin segera menutup matanya sambil memegang erat kakaknya. Dikarenakan mereka berdua sudah pasrah akan kematian, Seven saat itu berpikir bahwa mungkin inilah takdirnya juga. Bahkan dirinya tidak memiliki kekuatan seorang player atau petualang. Seven mengingat kembali perkataan Frost sewaktu menjelaskan mengenai player. Frost saat itu menjelaskan bahwa untuk membunuh monster diperlukan kekuatan player, dan kekuatan player didapatkan dari asosiasi guild yang berada di suatu kerajaan. Saat menjadi player, seseorang tersebut menggunakan equip yang berstatus dan juga mendapatkan skill dari suatu jobnya masing-masing. Frost melanjutkan kembali penjelasannya bahwa semakin tinggi level seseorang player, maka semakin tinggi juga level equip yang bisa digunakan. Saat ini hanya Frost dan Azerit yang telah terdaftar menjadi seseorang player, sedangkan Sin dan Seven belum terdaftar. Kembali ke masa sekarang. Setelah mengingat hal itu, Seven merasa bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan monster dan seseorang dari kelompok tersebut. Seven segera menutup matanya, karena dirinya juga sudah pasrah dengan situasi tersebut. Saat menutup matanya, Seven mendengar suara di dalam pikirannya. Seven tidak mengetahui asal suara tersebut, namun suara tersebut menjelaskan bahwa sistem player milik Seven telah aktif dan Seven telah mendapatkan skill zone. Secara tidak sadar, Seven telah mengaktifkan skill zone. Seven mendengar teriakan dari seseorang, lalu Seven segera membuka matanya kembali. Seven merasa kaget setelah melihat Frost sedang berada di sekitarnya. Seven juga melihat seseorang yang mengejarnya telah tewas dan berada di sekitarnya bersama dengan Azerit, Frost, dan Sin yang sedang terkena efek dari skill zone. Mereka semua terjatuh di tanah karena tidak kuat menahan gravitasi dari skill tersebut. Frost segera mengatakan sesuatu kepada Seven, Sin, dan Azerit, bahwasanya hidupnya tidak akan lama lagi karena serangan yang fatal yang diterima dari pertarungan sebelumnya. Frost mengatakan kata-kata terakhirnya kepada mereka bertiga untuk mengingatkan mereka kembali bahwa mereka bertiga merupakan saudara, dan juga meminta mereka untuk melindungi Crystal Emperor. Frost mulai melihat Seven yang terpingsan karena pengaktifan skill zone. Lalu Frost segera menggunakan skill teleportasi kepada Seven, Azerit, dan Sin untuk memindahkan mereka bertiga ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian, Seven terbangun
dan mulai memperhatikan sekitarnya. Seven tidak melihat Azeroth, Sin, dan Frost. Bahkan Seven tidak mengetahui keberadaannya saat ini, dikarenakan Seven telah berpindah ke suatu tempat yang berbeda dari sebelumnya. Seven mulai meneteskan air mata setelah mengingat kembali pesan terakhir dari Frost. Dirinya tidak bisa menerima hal ini, bahwa dirinya harus berpisah selamanya dengan Frost. Seven mulai menangis sangat keras sambil memukul-mukul tanah. Sebelumnya, Seven kehilangan kedua orang tuanya, yang dirinya ketahui bahwa Frost telah merawatnya dari kecil. Frost pernah mengatakan kepadanya bahwa kedua orang tuanya telah meninggal saat dirinya masih bayi. Saat itu, Seven tetap sangat senang karena telah dirawat oleh Frost, walaupun keduanya tidak ada kemiripan sama sekali. Namun, Seven tetap menganggap bahwa Frost merupakan kakeknya. Setelah lama menangisi mengenai kepergian Frost, Azeroth, dan Sin, Seven mengingat kembali mengenai suatu hal yang pernah dijelaskan oleh kakeknya. Frost pernah menjelaskan mengenai dunia ini yang dihuni oleh bermacam-macam ras. Setiap ras memiliki kerajaannya masing-masing, yaitu kerajaan ras human, kerajaan ras elf, kerajaan ras beast, dan kerajaan ras vampir. Selain keempat tersebut masih ada lagi, akan tetapi Frost tidak menjelaskan seluruhnya. Frost pernah mengatakan bahwasanya Azeroth dan Sin berasal dari kerajaan ras beast, sedangkan Seven berasal dari kerajaan ras human. Seven saat itu merasa kaget bahwa dirinya berasal dari kerajaan ras human, sedangkan Azeroth dan Sin berasal dari kerajaan ras beast. Saat itu, Seven dan Azeroth segera saling melihat satu sama lainnya, bahwa mereka berdua tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, terdapat perbedaan, yaitu mata Azeroth berwarna merah dan kedua gigi depannya sedikit taring, sedangkan Seven memiliki mata berwarna biru. Seven mendengar kembali penjelasan dari Frost, bahwa perbedaan warna mata dan gigi merupakan hal yang biasa. Frost menjelaskan kembali bahwa yang membedakan ras beast dan ras human berasal dari kekuatannya atau skill turunan. Setelah mengingat hal itu, Seven membuka matanya kembali dan mulai memahami sesuatu mengenai alasan dirinya berpisah dengan Azeroth dan Sin. Seven kembali melihat sekitarnya dan menyimpulkan bahwa dirinya saat ini sedang berada di kerajaan ras human, sedangkan Azeroth dan Sin kemungkinan sedang berada di kerajaan ras beast. Seven mulai berpikir sejenak dan menyusun rencana dengan tujuan untuk menemukan kembali adik-adiknya dan membalas dendam kepada sekelompok yang membunuh kakeknya. Seven segera berdiri dan penasaran akan sesuatu, yaitu mengenai suara saat mendapatkan skill zone. Seven mulai mencoba untuk mengaktifkan skill zone, tetapi skill tersebut tidak keluar. Saat beberapa lama kemudian, Seven mendengar suara kembali yang berada di dalam pikirannya. Suara tersebut mengatakan bahwa untuk mengeluarkan skill zone, Seven hanya perlu memikirkan saja di dalam hati. Seven segera mengikuti arahan dari suara tersebut, lalu dirinya mulai mengaktifkan skill zone. Seven merasa sedikit lemas setelah mengaktifkan skill tersebut. Seven kembali berbincang dengan suara yang berada di dalam pikirannya mengenai identitasnya. Suara tersebut menjelaskan bahwa dia menggunakan telepati dan berada di dalam tubuh Seven. Mengenai identitas atau namanya, suara tersebut mengatakan sesuatu kepada Seven. Kau bebas memanggilku. Kau bisa memanggilku dengan sebutan sistem atau sistem player, atau bahkan si tampan atau si cantik. Seven terdiam sejenak dengan memasang muka heran karena perkataan dari suara tersebut. Seven segera memutuskan untuk memanggil nama suara tersebut dengan sebutan sistem player dan disingkat menjadi Slayer. Seven dan Slayer saling berbincang kembali. Slayer menjelaskan bahwa saat ini Seven sudah bisa mengaktifkan sistem player milik seseorang player. Seven segera mengaktifkan sistem player, lalu muncul sebuah jendela 100 yang berbentuk layar hologram. Di layar tersebut terdapat beberapa fitur. Fitur pertama mengenai level dan informasi status milik Seven, termasuk skill yang sudah diperolehnya. Fitur kedua mengenai equip yang sedang digunakannya, sedangkan fitur ketiga, keempat, dan kelima masih terkunci.
Untuk membukanya diperlukan syarat level. Seven merasa penasaran dan meminta informasi mengenai fitur-fitur yang masih terkunci. Akan tetapi, Slayer menolak dan hanya mengatakan rahasia. Seven tetap memaksa hingga akhirnya Slayer memberikan bocoran dengan suatu syarat. Bahwasanya syaratnya adalah Seven harus memanggilnya dengan sebutan si tampan. Seven merasa kesal dengan perkataan Slayer dan dengan berat hati Seven memanggil Slayer dengan sebutan si tampan. Setelah mendengar hal itu, Slayer segera menjelaskan mengenai fitur yang masih terkunci, yaitu fitur ketiga. Bahwasanya fitur ketiga merupakan storage yang dapat menyimpan apapun terkecuali benda hidup dan diperlukan level 11 untuk membukanya. Seven sangat senang dengan penjelasan dari Slayer mengenai fitur ketiga. Lalu Seven dengan berat hati kembali memanggil Slayer dengan sebutan si tampan untuk menjelaskan fitur keempat dan kelima. Namun Slayer menolak dan mengatakan bahwa dilarang untuk menyogoknya. Beberapa saat kemudian, Seven berjalan dengan tujuan untuk pergi ke asosiasi guild sambil memperhatikan layar hologram yang berada di hadapannya. Seven masih belum mengerti mengenai informasi statusnya. Terdapat tulisan dan angka mengenai statusnya saat ini. Slayer menjelaskan kepada Seven bahwa tulisan attack, magic attack, speed, defense, health point, dan magic point merupakan kekuatan jiwa dari seseorang player. Untuk mengalahkan monster, diperlukan attack dan magic attack di atas dari defense monster tersebut. Jika health point monster tersebut telah mencapai angka 0, maka monster tersebut akan mati. Begitupun sebaliknya, jika seorang player health point-nya mencapai angka 0, maka seorang player tersebut akan mati. Dan bukan itu saja, seorang player juga bisa mati walaupun health point-nya masih tersisa tidak mencapai angka 0. Pada saat itu, seorang player tersebut memiliki kondisi di mana fisiknya tidak kuat menahan dampak yang diterima dari tubuhnya. Seven masih penasaran mengenai kekuatan jiwa seorang player. Lalu Seven berbincang kembali dengan Slayer. Di sini Seven mendapatkan penjelasan kembali dari Slayer bahwasanya untuk membuat health point berkurang diperlukan senjata berstatus atau senjata player. Sedangkan jika memukul seseorang dengan tangan kosong tidak mengurangi health point sama sekali. Namun, serangan tersebut berpengaruh terhadap tubuh fisiknya. Jika tubuh fisiknya tidak kuat menahan serangan, walaupun dengan menggunakan tangan kosong, seseorang tersebut bisa mati. Walaupun health point-nya masih tersisa atau masih 100%. Seven sudah mulai mengerti mengenai seseorang yang telah menjadi player. Selama ini, Seven tidak pernah dijelaskan hal semacam ini oleh Frost. Bahkan dirinya tidak pernah menyangka untuk menjadi seorang player. Dalam perjalanan menuju asosiasi guild, Seven memperhatikan sekitarnya. Terdapat beberapa orang yang berjalan dan sedang melakukan aktivitasnya. Hal ini pertama kalinya melihat situasi seperti ini. Setelah beberapa saat kemudian, Seven menemukan bangunan yang bertulisan Asosiasi Guild. Bangunan tersebut sangat besar dan ramai. Lalu, Seven segera masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalamnya terdapat ruangan yang luas dan terdapat berbagai juga player yang menginginkan informasi dari Asosiasi Guild. Setelahnya, Seven segera berbincang dengan seseorang resepsionis yang bernama Clara dan Ken, dengan tujuan untuk mengetahui informasi mengenai dungeon dan seorang player. Clara menjelaskan mengenai player seperti yang dijelaskan oleh Slayer. Lalu Clara juga menjelaskan mengenai dungeon bahwa terdapat 6 lantai dungeon. Lantai pertama diisi oleh player level 1 sampai 50, sedangkan lantai kedua diisi oleh player level 21 sampai 100. Lantai ketiga diisi oleh player level 51 sampai 150. Lantai keempat diisi oleh player level 101 sampai 200. Lantai kelima diisi oleh player lantai 151 sampai 225. Lantai keenam diisi oleh player level 201 sampai seterusnya.
Setelahnya, Clara segera membawa Seven ke suatu ruangan dan memerintahkannya untuk berdiri di hadapan patung naga yang berada di ruangan tersebut. Seven berdiri di hadapan patung naga sesuai perintah Clara. Setelahnya, Seven melihat jendela status berbentuk layar hologram keluar yang memberikan informasi bahwa dirinya telah berhasil mendaftarkan menjadi seorang player. Seven kaget mengetahui hal ini, bahwa sebelumnya dirinya telah menjadi seorang player. Slayer menjelaskan kepada Seven bahwa sistem player kepunyaannya dengan sistem player dari patung naga berbeda. Dengan kata lain, Seven memiliki dua sistem player. Slayer menyarankan kepada Seven untuk tidak memberitahukan tentangnya kepada siapapun. Clara merasa heran setelah melihat Seven yang terkaget ketika baru mendaftar menjadi seorang player. Selain hal itu, Clara sebenarnya masih penasaran terhadap Seven, dikarenakan Seven baru mendaftarkan diri menjadi seorang player. Walaupun selain Seven terdapat juga seseorang yang seumuran dengannya baru mendaftarkan diri menjadi seorang player. Namun, informasi mengenai dungeon dan player merupakan informasi umum yang semua orang mengetahuinya. Seven masih berdiri di hadapan patung naga, sambil melihat layar hologram di depannya. Seven diwajibkan untuk mengisi nama yang terdapat di kolom pada layar hologram tersebut. Mengetahui hal ini, Seven segera menuliskan namanya sambil mengatakan sesuatu di pikirannya, bahwasanya hanya orang bodoh yang mengisi nama palsu. Seven kemudian melihat layar hologram yang terdapat fitur informasi dan equip seperti halnya fitur dari Slayer. Seven sudah mengetahui hal ini, lalu Seven segera menghampiri Clara sambil menanyakan sesuatu. Seven ingin mengetahui mengenai dirinya yang sudah bisa masuk ke dalam dungeon. Clara membenarkan bahwa Seven saat ini sudah bisa masuk ke dalam dungeon. Lalu, Clara kembali bertanya mengenai identitas asli Seven. Namun Seven hanya mengatakan bahwa dia merupakan warga kerajaan ras siluman biasa. Clara mulai curiga ketika melihat Seven sedikit gugup. Lalu dirinya kembali bertanya sesuatu kepada Seven. Siapa orang terkuat di kerajaan ras siluman? Seven sangat kaget mendengar pertanyaan dari Clara. Lalu dirinya hanya diam saja sambil menunduk. Seven mulai berencana untuk segera jujur dan menceritakan seluruhnya kepada Clara, agar Clara dapat mengerti situasi yang terjadi kepadanya. Seven mulai menceritakan seluruhnya, terkecuali mengenai Slayer dan Skill Zone. Clara merasa prihatin dengan cerita Seven. Kali ini, dirinya merasa bahwa tidak ada kebohongan dari perkataan Seven. Clara mengambil royal dari kantung celananya dan memberikannya kepada Seven. Clara memberikan 100.000 royal kepada Seven. Dengan jumlah tersebut, Seven dapat memenuhi kebutuhan selama sebulan penuh. Namun, saat itu Seven menolak pemberiannya. Tapi dirinya tetap memaksa sambil menjelaskan mengenai kebutuhan Seven untuk memperlengkap equipnya. Setelah memikirkannya, Seven menyetujui perkataan Clara dan mengambil royal yang telah diberikan kepadanya. Seven mengucapkan terima kasih kepada Clara dan akan secepatnya melunasi hutang tersebut. Setelahnya, Seven mengikuti Clara yang keluar dari ruangan patung naga. Namun saat itu, Seven mendengar Clara mengatakan untuk memanggilnya dengan sebutan kakak Clara jika dibandingkan dengan sebutan ibu Clara. Seven menyetujui permintaan Clara. Lagi pula saat ini Seven sudah merasa sedikit akrab dengannya karena telah menceritakan masa lalu dirinya. Clara dan Seven kembali ke tempat resepsionis. Clara memerintahkan Seven untuk meletakkan tangan kanannya di atas bola kristal. Bola kristal tersebut dapat mengidentifikasi mengenai elemen dari seorang player. Di dunia ini terdapat 5 elemen, yaitu air, api, angin, cahaya, kegelapan. Seorang player beratribut air dapat meningkatkan damage-nya kepada player beratribut api. Lalu, player atribut api menang terhadap player atribut angin. Atribut angin menang ke air. Atribut cahaya menang ke kegelapan dan sebaliknya, kegelapan menang juga ke cahaya. Semakin banyak elemen yang dimiliki akan memiliki banyak keuntungan saat bertarung. Semisalnya, seorang player A memiliki elemen air, sedangkan seorang player B memiliki elemen api.
player A menang elemen dari player B, sehingga damage dari player A ke player B akan meningkat 2 kali lipat. Namun, jika player B memiliki 2 elemen, yaitu api dan air, maka damage dari player A akan bersifat normal, yaitu 1 kali lipat saja. Hal ini dikarenakan player B memiliki elemen air, sehingga akan otomatis berpindah elemen. Akan tetapi jika player B memiliki 3 elemen, yaitu api, air, dan angin, maka damage dari player A ke player B hanya setengah saja, dikarenakan keberadaan elemen anginnya. Clara melanjutkan penjelasannya, bahwa seseorang player dipastikan memiliki 1 elemen, sedangkan perbandingan untuk mendapatkan 2 elemen yaitu 1 berbanding 1000 orang. Sedangkan untuk mendapatkan 3 elemen, 1 berbanding 1 juta orang. Untuk mendapatkan elemen cahaya atau kegelapan, 1 berbanding 1 juta orang. Sedangkan untuk mendapatkan elemen cahaya dan kegelapan memiliki perbandingan 1 berbanding 10 juta orang. Untuk mendapatkan 4 elemen yaitu 1 berbanding 100 juta orang, dan terakhir untuk mendapatkan 5 elemen atau semua elemen yaitu 1 berbanding 1 miliar orang. Seven sangat kaget mendengar penjelasan terakhir dari Clara mengenai perbandingan seseorang untuk mendapatkan kelima elemen. Seven mengingat kembali bahwa Frost memiliki 3 elemen, yaitu api, angin, dan air. Lalu Azeroth memiliki elemen cahaya dan kegelapan. Sedangkan Shin dan Seven belum mengetahuinya, dikarenakan belum terdaftar menjadi seorang player. Seven mengatakan sesuatu kepada Clara sambil tertawa. Mungkin aku akan memiliki 2 atau 3 elemen, atau jangan-jangan aku akan memiliki 5 elemen. Clara dan Ken mendengar perkataan Seven sambil tertawa. Lalu mereka berdua beserta player yang mendengar perkataan Seven segera mengatakan bahwa hal tersebut sangat mustahil. Clara kembali memerintahkan Seven untuk meletakkan tangannya di atas bola kristal. Lalu Clara melihat bola kristal tersebut bersinar. Dirinya merasa heran dengan bentuk sinar yang dihasilkan bola kristal tersebut. Bukan hanya dirinya saja, bahkan Ken yang berada di dekatnya dan beberapa player yang melihat cahaya dari bola kristal tersebut mulai heran. Clara merasa bingung dan bertanya kepada Ken. Ken juga merasa bahwa ini pertama kalinya melihat hal ini. Bahkan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, ataupun hal ini sangat tidak mungkin terjadi. Ken berkata kepada Clara bahwa ini bukan hanya 1 elemen saja, atau 2, bahkan 5 elemen. Ken saat itu menjelaskan mengenai cahaya yang dikeluarkan bola kristal, bahwa dari cahaya tersebut diidentifikasikan elemen milik Seven. Sama sekali tidak ada, atau bisa dibilang Seven tidak memiliki elemen sama sekali. Saat itu Seven merasa kaget setelah mendengar penjelasan darinya. Jangankan mendapatkan 2, 3, atau 5 elemen, satupun Seven tidak memilikinya. Ken, Clara, dan beberapa player yang melihatnya menjadi tertawa karena Seven tidak memiliki elemen sama sekali. Seven tidak bisa menerima hal tersebut dan kemudian berteriak bahwasanya hal ini sangat tidak mungkin dan mengatakan bahwa bola kristal itu mungkin saja rusak. Clara tidak bisa menghentikan tawanya karena melihat Seven masih mengeluh kepada Ken. Tetapi hal ini memang benar bahwa Seven tidak memiliki elemen sama sekali. Lalu, Clara melihat Seven berjalan keluar dari asosiasi guild. Saat itu dirinya, Ken, dan player lainnya masih pada tertawa. Clara kemudian memanggil dan menghampiri Seven sambil menahan tawanya. Clara bertanya kembali kepada Seven mengenai kelanjutan menjadi seorang player. Di sini Clara menjelaskan bahwasanya seorang player wajib memiliki elemen, dikarenakan setiap skill yang berasal dari skill job membutuhkan elemennya masing-masing, dan jika tidak memiliki elemen maka bisa dipastikan tidak akan dapat menggunakan skill sama sekali. Seven menolak perkataan Clara bahwasanya dirinya tetap akan melanjutkan menjadi seorang player, dikarenakan harus bertemu dengan adik-adiknya yang berada di kerajaan Rasbis. Setelahnya, Seven mendengar Clara mengatakan untuk berhati-hati saat di dalam dungeon,
Setelah mendengar hal itu, Seven segera pergi dari asosiasi guild sambil melihat royal yang diberikan oleh Clara. Seven segera mempelajari tentang royal tersebut, karena hal ini baru pertama kali dirinya memegang royal. Kini Seven memegang satu koin royal, namun di koin royal tersebut terdapat layar hologram yang bertulisan angka senilai 100.000. Seven kemudian membagi dua koin royal tersebut. Lalu, koin royal tersebut telah terbagi menjadi dua, yang satu bernilai 1 royal dan satunya lagi bernilai 99.999. Setelah mempelajarinya, Seven berencana untuk membelikan makanan dengan koin royal tersebut. Beberapa saat kemudian, Seven telah selesai makan dan dirinya berencana untuk melanjutkan membeli keperluan saat esok hari. Dikarenakan saat itu hari sudah semakin gelap, sedangkan Seven harus mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk hunting. Seven sedang berjalan sambil memikirkan mengenai suatu penginapan. Seven saat itu berkeinginan untuk menyewa suatu penginapan, akan tetapi karena dirinya belum mengetahui harga suatu equipment, sehingga menunda terlebih dahulu untuk menginap di suatu penginapan. Seven kemudian berjalan kembali menuju tempat saat dirinya tiba di kerajaan Rasiuman. Seven mengingat tempat tersebut terdapat pohon yang besar dan berada di dekat dinding kerajaan. Suasana di tempat tersebut sangatlah sepi, sehingga Seven berencana untuk tidur semalaman saja di sana. Seven sudah berjalan cukup lama dan hampir sampai di tempat tujuannya. Akan tetapi saat ini, Seven melirik bahwa terdapat dua orang yang mengikutinya. Seven merasa khawatir dan berbalik badan untuk melewati kedua orang tersebut. Saat ini situasi sekitarnya sangatlah sepi. Bukan hanya itu saja, bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya sudah roboh dan tidak layak huni, sehingga tidak terdapat seorang pun yang tinggal di sana. Seven merasa gelisah saat berpapasan dengan kedua orang tersebut. Lalu saat berpapasan dengan keduanya, dirinya telah ditarik oleh salah seorang yang memiliki rambut berwarna hitam, sedangkan seorang lagi memiliki rambut berwarna hijau. Seven ditarik tangannya oleh seseorang berambut hitam dan dibawa ke celah antar bangunan. Seven segera melepaskan pegangan dari seseorang tersebut, namun kekuatannya tidak kuat untuk melepaskan genggaman dari seseorang tersebut. Hingga akhirnya dirinya dilempar ke suatu dinding dari bangunan tersebut. Seven berbincang dengan mereka berdua mengenai keperluan terhadap dirinya. Mereka berdua menginginkan royal miliknya, namun Seven menolak untuk memberikan kepadanya. Dikarenakan royal tersebut pemberian dari Clara untuk memenuhi kebutuhannya selama sebulan ke depan. Seven merasa sangat kaget ketika dirinya dihajar oleh seseorang berambut hitam. Seseorang tersebut sambil meminta royal miliknya. Seven menerima pukulan di perut dan di wajahnya. Seven yang saat itu tidak menerima dirinya dipukul, sehingga mencoba untuk menyerang balik seseorang tersebut. Namun hal itu tidak bisa. Seseorang berambut hitam terus menghajar Seven sambil tertawa ketika melihat Seven yang berteriak meminta pertolongan. Saat itu, dirinya segera memukul mulut Seven, hingga Seven berhenti berteriak. Setelah beberapa saat kemudian, seseorang berambut hitam tersebut melihat Seven yang sudah terjatuh di tanah dan tidak berdaya, serta mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Seseorang berambut hijau menghampiri temannya sambil mengatakan untuk tidak melanjutkannya, karena hal tersebut bisa membunuh Seven. Seseorang berambut hijau tidak ingin temannya menjadi seorang PK atau player kill, sehingga akan diburu oleh player lain. Seseorang berambut hijau segera mengambil royal milik Seven karena diperintahkan oleh temannya. Sebelumnya, mereka berdua berpapasan dengan Seven yang saat itu sedang mempelajari royal dari Clara. Mereka berdua mulai merencanakan untuk mengambilnya. Mereka berdua tidak akan bisa melakukan hal ini jika saja Seven memutuskan untuk menginap di penginapan. Saat ini, seseorang berambut hijau telah menemukan sisa royal milik Seven. Seseorang berambut hijau tersebut menghampiri temannya dan mengatakan untuk segera pergi. Saat mereka berdua ingin pergi, mereka melihat Seven telah bangkit berdiri sambil menatap mereka berdua.
Temannya yang tidak suka dengan tatapan Seven kembali menendang Seven hingga terpental. Seseorang berambut hijau mengatakan kembali kepada temannya untuk segera pergi sebelum diketahui perbuatannya oleh player lain. Seseorang berambut hitam melihat ke arah Seven yang terpingsan dan segera menghampiri temannya. Lalu dirinya mengatakan kepada temannya bahwa tatapan Seven barusan membuatnya mengingatkan kepada seseorang yang sangat dibencinya. Beberapa saat kemudian, pagi hari, Seven telah sadar dari pingsannya. Seven merasa kesakitan di tubuh dan wajahnya. Hal ini merupakan pengalaman pertama kali baginya. Dalam beberapa hari ini, Seven mengalami berbagai musibah, dari saat sekelompok berjubah hitam menyerang kediamannya, lalu kematian kakek Frost, setelahnya dirinya yang tidak memiliki elemen sama sekali, hingga peristiwa semalam. Seven berjalan ke suatu tempat. Dirinya ingin segera pergi memasuki dungeon agar menjadi kuat. Saat perjalanan, Seven melihat sebuah toko equipment dan segera memasukinya. Seven bertemu dengan penjaga toko yang bernama Barak. Barak sangat kaget melihat Seven yang berlumuran darah. Barak saat itu merasa penasaran dengan peristiwa yang menimpa Seven. Akan tetapi, Seven hanya diam saja sambil menghampiri dirinya. Barak melihat Seven mengeluarkan sesuatu dari kantung celananya, sambil mengatakan bahwa dia ingin membeli senjata dengan royal yang dimilikinya saat itu. Barak melihat royal yang dikeluarkan Seven hanya bernilai 1. Lalu Barak menolak keinginan Seven, karena jumlah tersebut tidak cukup untuk membeli senjata apapun. Setelah mendengar hal itu, Seven segera pergi meninggalkan Barak dan keluar dari toko. Saat di luar, Seven melihat seseorang wanita yang sedang menggendong anaknya yang ingin memasuki toko. Barak saat ini berada di dalam toko dan mendengar perbincangan yang terjadi di depan tokonya. Barak penasaran dan segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat di luar, Barak melihat istri dan anaknya berbincang dengan Seven. Sementara itu, istrinya bernama Karanta menjelaskan kepada Barak bahwa yang membuat anaknya menangis semalam dikarenakan telah melihat Seven dihajar oleh 2 orang pemuda berambut hitam dan hijau. Barak merasa kaget bahwasanya alasan Seven dipenuhi luka dikarenakan dihajar oleh player lain. Barak memperingati Seven untuk menjauhi area terlarang, dikarenakan area tersebut tidak berpenghuni dan sering sekali terjadi tindak kriminal di area tersebut. Seven mengucapkan terima kasih kepada Barak karena peringatan yang diberikan kepadanya. Lalu Seven segera pergi meninggalkan mereka bertiga. Barak melihat Seven pergi dari hadapannya. Lalu dirinya segera meminta Seven untuk menunggu terlebih dahulu. Barak kemudian memasuki tokonya. Setelahnya Barak memberikan jaket dan senjata sword atau pedang kepada Seven. Barak melihat Seven hanyalah seorang pemula yang baru saja menjadi seorang player. Seven menerima senjata dan jaket yang diberikan oleh Barak. Kemudian Seven mengucapkan terima kasih sambil berjanji bahwa suatu hari nanti akan membayarnya. Barak yang mendengar hal itu segera menyetujuinya dan memberitahukan ke Seven agar berhati-hati saat berada di dalam dungeon. Karanta dan Barak berbincang satu sama lainnya mengenai Seven. Karanta penasaran dengan suaminya yang memberikan senjata serta jaket kepada Seven dan menanyakan mengenai level milik Seven. Karanta mendengar Barak mengatakan bahwa Seven hanya memiliki level 1 dan baru saja menjadi seorang player. Karanta mengetahui bahwa suaminya sedikit berbeda, dikarenakan suatu skill yang dapat melihat level dari seorang player. Namun dirinya merasa kaget setelah mendengar perkataan suaminya tersebut mengenai level milik Seven. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Untuk selanjutnya gue akan kirim di video selanjutnya. Ini cerita art 1 sekiranya masih 1/4 ya, setengahnya aja belum dapat. Ya masih lama lah perjuangan Seven untuk menjadi kuat. Ya, terima kasih.